pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Ibu minta Velan. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Velan sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Desi, Hadir, Ibu. Darmi, Ada Ibu. Yatir, Ada, Ibu. Marta, Hadir Ibu. Tri. Hadir Ibu. Ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak tahu, Ibu. Ya, baik. Materi kita hari ini tentang sel. Dan yang akan kita capai pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sel. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis sel berdasarkan ukuran dan ada tidaknya membran inti. Yang ketiga, menyebutkan organel-organel sel hewan dan sel tumbuhan. Yang keempat, menjelaskan fungsi dari organel-organel sel. Yang kelima, menyebutkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Anak-anak, dari kalian ada yang tahu apa itu sel? Saya, Ibu. Ya, Marta? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kalau Desi? Sama, Ibu. Darmi? Sama Ibu. Ya, baik. Sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang berperan sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sel dibagi menjadi dua, yaitu ada secara struktur dan yang kedua berdasarkan ukurannya. Secara struktur, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik, di mana sel eukariotik tidak memiliki membran inti dan sel prokariotik sudah memiliki. Ibu ulang. Yang pertama, sel eukariotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran inti, dan sel prokariotik, yaitu sel yang belum memiliki membran inti. Yang kedua, menurut ukurannya ada dua, yaitu yang pertama uniseluler dan yang kedua multiseluler. Ibu minta 2 orang untuk memasang carta di depan kelas.
Terima kasih Desi dan Marta sudah membantu Ibu dalam memasang carta di depan. Penyusun utama dari sel ada dua, yaitu yang pertama membran sel dan yang kedua nukleus atau inti sel. Nah, di sini Ibu ada menampilkan dua gambar, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Ibu minta Yatir untuk menunjukkan mana yang sel hewan dan mana yang sel tumbuhan. Ini sel tumbuhan, ini sel hewan. Ya, benar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan ada dua organel sel hewan yang tidak terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama ada sentriol dan yang kedua ada lisosom. Sentriol berfungsi dalam pembelahan sel, sedangkan lisosom berfungsi dalam pencernaan ekstraseluler. Yang kedua, pada sel tumbuhan, organel sel yang ada pada sel tumbuhan tidak ada pada sel hewan. Yang pertama yaitu vakuola. Vakuola berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua yaitu kloroplas. Ada yang tahu fungsi kloroplas pada sel tumbuhan? Tidak tahu Ibu. Kloroplas berfungsi dalam proses apa yang ada pada tumbuhan? Fotosintesis, Ibu. Ya, betul. Yang ketiga yaitu dinding sel. Nah, dinding sel di sini berfungsi untuk memberi bentuk yang tetap pada sel tersebut. Untuk memahami organel-organel yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Kelompok pertama Desi, kelompok kedua Darmi, kelompok ketiga Yatir, kelompok keempat Marta dan Velan. Silakan catat materi yang akan kalian dapat. Kelompok 1 dapat materi tentang membran sel. Tentang yang kedua sitoplasma. Yang ketiga nukleus. Kelompok kedua mendapat materi tentang retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi. Kelompok ketiga mendapat materi tentang mitokondria, lisosom, ya itu saja. Dan kelompok keempat mendapat materi tentang vakuola dan plastida. Silakan kalian mengerjakan diskusi. Ibu berikan waktu 15 menit dari sekarang. Silakan cari fungsi dari organel-organel sel yang sudah Ibu berikan.
Semua sudah? Sudah Ibu. Silakan kelompok 1 presentasi di depan kelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Membran sel tersusun atas lipid dan protein. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dan ke dalam sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga, inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat, berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat nukleolus yang benang kromosom dan benang kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Ketika teman menjelaskan di depan, tolong kalian simak baik-baik karena setelah ini Ibu akan memberikan kalian tes kecil. Ya, Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi. Fungsi dari retikulum endoplasma untuk mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Yang kedua, fungsi dari ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter. Yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktisom. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan presentasikan tentang mitokondria. Mitokondria memiliki dua membran, yakni membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlepu-lepu atau kristal yang berfungsi untuk memperluas energi mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan lisosom. Merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil penyimpan enzim pencernaan seluruh.
Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang vakuola dan juga plastida. Yang pertama, vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar, berisi cadangan makanan dan pigmen. Vakuola ini dia mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Dan ada juga selaput pembatas antara vakuola dan juga sitoplasma ialah kloroflas. Velan, Ibu minta jangan main HP, Velan. Perhatikan di depan. Dan yang kedua yaitu plastida. Nah, plastida ini merupakan badan membran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida ini mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut dengan kloroplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Itu ada 3 jenis plastida yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromplas. Yang dimaksud dengan leukoplas adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan terdiri dari amiloplas atau untuk menyimpan amilum dan elaioplas itu untuk menyimpan lemak atau minyak dan proteoplas itu untuk menyimpan protein. Sedangkan kloroplas yaitu plastid yang memiliki pigmen berwarna hijau. Kloroplas yaitu plastid yang mengandung pigmen seperti karotin atau kuning, phycodanin atau biru, phycoxanthin kuning, dan phycoetrin merah. Sekian hasil presentasi kami. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 4. Ya, yang sudah kalian presentasikan di depan sudah benar. Ibu rasa kalian sudah paham atau belum? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu yang pertama, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang berperan sebagai penyusun tubuh dari makhluk hidup. Penyusun utama dari sel ada 2, yaitu membran sel dan nukleus. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, yang pertama, organel sel hewan yang tidak terdapat pada organel sel tumbuhan yaitu sentriol dan lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan, organel yang tidak terdapat pada sel hewan yaitu vakuola, kloroplas, dan dinding sel. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan kalian siapkan kertas. Ibu akan memberikan kalian tes kecil. Langsung jawab ya. Ya, Ibu. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan sel? Yang kedua, sebutkan fungsi dari organel sitoplasma, mitokondria, dan lisosom. Yang ketiga, sebutkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ibu hitung sampai 5, semua kumpul di depan. 1, 2, 3, 4, 5.
juga akan memberikan kalian tugas. Silahkan gambar sel hewan dan sel tumbuhan sekreatif mungkin, dikumpulkan minggu depan sebelum memulai pembelajaran yang baru. Jadi siapa yang tidak kumpul, dia tidak akan mengikuti pelajaran minggu depan. Sudah paham? Paham, Ibu. Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu minta Darmi memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita, marilah kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha dan makasih. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjaga melindungi kami dari awal pembelajaran kami hingga akhir dengan baik ya Bapa. Ini saja doa kami ya Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Darmi. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak. Sekian dan salam. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu.